Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali dengan channel Karsidi TV. Konten kali ini diberikan judul Tabungan Waktu SD. Rajin dan tekun, ulet dan tabah dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, tegar menghadapi cobaan dan godaan demi kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Tidak berputus asa menghadapi situasi bagaimanapun buruknya, kehilangan, ketakutan, dan kekurangan, tetap tegar dan istiqomah. Ketabahan, keuletan, dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senjata yang paling ampuh dari secanggih senjata apapun. Tetap hadapi kesulitan dan kendala hidup dengan penuh ketabahan dan kesabaran, dengan tetap berusaha maksimal. Suatu hari sang guru bertanya kepada anak didiknya, "Kemana gerangan kamu semua akan melanjutkan sekolah? Apakah ke SMP, MTS, atau ke pesantren, atau mondok?" Yang lain sontak memberikan jawaban, "Ke SMP, MTS, atau ke pesantren ini dan itu." Tetapi ada seorang anak didik itu hanya diam membisu dan bingung akan kemana melanjutkan atau tidaknya. Pak Guru akhirnya bertanya kepada anak didiknya dengan bertanya langsung, "Kamu mau melanjutkan kemana, nak?" "Mungkin tidak melanjutkan, Pak Guru, karena Bapak dan Emak belum pernah bercerita melanjutkan sekolah atau tidak, Pak." "Anakku sayang, sayang sekali nilaimu bagus, nak. Kamu kan dapat peringkat kelas, nak." Anak didiknya hanya tertunduk lesu dan tidak bergairah lagi. Pak Guru pun hanya mengangguk-anggukan kepala. Ada apa gerangan dengan anak didiknya yang satu ini? Beberapa hari berikutnya, sekira ba'da asar, Pak Guru juga datang ke rumah anak didiknya yang kebetulan tidak jauh dari sekolahan SD di mana beliau melaksanakan tugas mengajar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kebetulan Bapak dan Emak juga lagi ada di rumah saat itu, baru pulang dari sawah. "Silahkan Pak Guru masuk." Anak didiknya mempersilahkan Pak Guru masuk ke rumah. Bapak dan Emak memberikan isyarat kepada anaknya. Ini sepertinya urusan orang tua dengan Pak Guru. Akhirnya anak didiknya pun pamit, melanjutkan permainan anak-anak. Anak didiknya juga melihat bukan orang yang suka mendengarkan pembicaraan orang yang memang tidak pantas untuk mendengarkan dan bukan kapasitasnya. Sekian lama Bapak Guru itu berada di rumah, tetapi sekira pukul 17.30 sore, akhirnya Pak Guru itu pamit pulang. Anak didik itu mencium tangan Pak Guru yang baik tersebut yang sudah menyempatkan datang ke rumahnya. "Terima kasih Pak Guru." Tidak seberapa lama, beduk maghrib dan suara azan terdengar. Terdengar mengalu indah memanggil orang-orang untuk beribadah sholat maghrib. Bapak mengajaknya untuk bergegas ke masjid yang tidak begitu jauh dari rumah di mana kami tinggal. Di masjid itu antara sholat maghrib dan sholat isya dimanfaatkan untuk belajar mengaji. Alangkah senangnya berada di desa yang seperti itu. Sepulang sholat isya, dia diajak bapaknya untuk membicarakan mengenai kelanjutan sekolah setelah SD. Begitu kata bapak. Akhirnya bapak menyampaikan hal itu kepada anaknya. Ringkasnya, bapak belum punya biaya atau uang untuk melanjutkan sekolah ke SMP atau MTS karena uangnya sudah dipergunakan untuk membuat rumah kayu yang sedikit layak untuk dihuni. Jadi ringkasnya harus menunda dulu untuk melanjutkan sekolah ke SMP atau MTS. Untungnya memiliki tabungan. Waktu itu hari Jumat sekira jam 10 pagi. Di kelas ada pembagian tabungan, terutama untuk anak didik yang rajin menabung. SD kami termasuk sekolah SD yang berinisiatif memberikan kesempatan kepada para peserta didiknya untuk menabung di sekolah. Alhamdulillah, SD kami mengelola tabungan para peserta didiknya dengan baik dan jujur tentunya.
sehingga anak-anak SD tersebut rata-rata ikut menabung, sehingga memudahkan peserta didik apabila mau mempersiapkan untuk biaya atau uang melanjutkan sekolah. Termasuk dirinya saat itu diberikan tabungan yang hanya bernilai Rp12.500, tetapi alhamdulillah dengan tabungan sebesar itu seorang anak didik ini bisa mendapatkan dirinya melanjutkan ke jenjang SMP yang sudah dia cita-citakan. Walaupun di hari terakhir penerimaan pendaftaran untung masih dapat diterima. Mak dan bapaknya bertanya, "Dari mana nak biaya harian kamu sekolah nak?" Pada saat itu anak itu menjawab, "Dari jualan atau dari jadi kedip golep mak." Anak ini juga mohon doa agar dengan sekolah dapat merubah jalan pemikiran hidup ke arah yang lebih baik. Jangan seperti bapak dan emak katanya yang hanya tamatan SD. Sepulang sekolah jualan asongan atau menjadi kedi golep atau jadi pemungut bola golep yang jatuh di kolam-kolam buatan. Itulah pekerjaannya mak. Mungkin anak desa yang kurang begitu tahu tentang sopan santun, tentang ramah tamah dan beretika. Anak desa itu sudah duduk di kelas 10 atau kelas 1 SMK zaman dulu, semea jurusan tata buku atau akuntansi. Tetapi ketika diminta menjadi kedi golep oleh seorang pejabat penting di negeri ini, dengan percaya diri menerima dan menjanggupinya. Dengan menjadi kedi main golep itu dia mulai tahu bagaimana kalau orang terhormat beramah tamah, bersopan santunnya, berbahasa, betapa mindernya dan gugup saat itu. Sehingga begitu selesai permainan golep, ketika sedang membersihkan sepatu golepnya, dia diajari oleh para pengawal beliau bagaimana seharusnya memposisikan diri, cara berdiri, cara duduk, cara menatap, kerdipan mata, menempatkan tangan, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Diajari semua yang membuat dia anak desa semakin penasaran dan ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dan lebih lagi. Maklum anak desa yang perlu dan haus pengetahuan apapun. Kebetulan uang tip yang diterima juga lumayan besar di saat itu. Dari sejak itulah dia menjadi lebih giat lagi belajar dan belajar. Diusahakan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk belajar dan mencari untuk biaya sekolah dan dipaksakan menabung. Sehingga saat itu dia sudah memiliki rekening tabungan juga di bank milik pemerintah, walaupun sedikit untuk persiapan kuliah yang penting, asalkan baik dan tentunya halal supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan anggapan, siapa lagi yang akan merubah diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Jualan atau berniaga merupakan kegiatan harian yang biasa dia lakukan sebelum sekolah. Sebelum subuh sudah bangun menyiapkan barang-barang untuk jualan. Sepulang sekolah atau di hari libur sekolah, di tempat-tempat hiburan atau hajatan, atau di bis antar kota antar provinsi. Masih ingat rasanya menawarkan barang dagangan atau barang jualan di atas bis antar kota antar provinsi. Masih ingat rasanya turun dari bis yang masih atau sedang melaju, sehingga suatu saat sempat terjatuh dari bis dan setelah kejadian itu tidak lagi jualan di atas bis. Mungkin karena ada rasa takut. Orang desa tidak kenal trauma, brother. Anak desa saja mulai paham di antara sumber permasalahan kegagalan adalah tertinggal dari orang lain. Di antaranya semangat belajar, semangat bekerja,
yang rendah dan kurang bergairah, tidak bersungguh-sungguh, tidak ulet dan mudah menyerah. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam bekerja, lakukanlah bekerja dengan baik dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridhonya. Dalam hidup ini, untuk mengendalikan nafsu atau pikiran dan hati pada suatu tujuan yang positif dan jalan terbaik, yang mudah-mudahan kebahagiaan dapat kamu temukan dengan gerak langkah perbuatan kamu, dengan perbuatan yang diperhitungkan dengan kepala dingin. Kebahagiaan itu bukan hanya karena harta, kedudukan, dan memiliki pasangan hidup yang cantik atau gagah, tetapi kekayaan sejati itu terletak di hati kamu, bukan hanya pada tebalnya dompet kamu. Ketenangan hati yang utama. Tidak apa banyak harta tetapi bahagia. Tidak apa tidak memiliki kedudukan tapi kamu sangat diperhitungkan. Pekerjaan atau proyek besar bukanlah yang dilakukan oleh otot atau keterampilan jasmani, tetapi melainkan oleh banyaknya pengalaman, kekuatan watak atau kepribadian, dan keyakinan diri sendiri yang mampu menyelesaikan atau mewujudkan visi dan misinya. Mari bulatkan tekad, berlari mengejar visi dan misi, wujudkan mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan, melangkah dan berjalan dengan tujuan yang pasti dan benar. Belajar dan bekerja diabdikan sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bekerja adalah idealisme, kebenaran, panggilan dan keadilan, serta kesadaran untuk panggilan suci itu yang membangkitkan hati dan perasaan untuk melakukannya dengan benar. Belajar dan bekerja diaktualisasikan untuk bekerja keras dan tentu bersungguh-sungguh. Dengan demikian, adanya manusia anak desa inovatif, kreatif, dan menempatkan malu pada semestinya, sehingga dapat memotivasi orang banyak mengikuti jejaknya, menolong dirinya sendiri, keluarga, saling melengkapi, memutar dan mempengaruhi atau merubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Terima kasih ya Allah dengan seluruh nikmat yang telah Engkau berikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.